pengajaran untuk kebaktian Minggu KKR di tanggal 10 November. Pelayan KKR semuanya yang menjadi materi pengajaran kita di tanggal 10 November ini, bahan Alkitab itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Lalu ada bacaan remaja Matius 8 ayat 23 sampai 27. Tema itu ada dua bagian. Untuk kelas balita itu tolong. Lalu untuk ketiga kelas yang lainnya, baik anak kecil, anak tanggung, dan remaja, yaitu saling menolong dalam bencana. Lalu ada yang menjadi ayat hafalan, atau ini juga sebagai invokasio, diambil dari Galatia 6 ayat 2. Lalu kami rangkum di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari Minggu tanggal 10 November ini, yaitu pertama adalah melalui firman Tuhan yang diperdengarkan lewat tema yang disampaikan, anak kita dapat menyebutkan bencana yang ada dalam teks dan bagaimana menghadapinya. Lalu yang kedua, anak kita dapat menyebutkan bentuk-bentuk pertolongan yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Lalu yang ketiga, anak-anak kita dapat bertekad saling menolong di dalam bencana dengan yel-yel. Lalu ada tawaran lagu-lagu sebagai lagu tema. Pertama tadi kita kerja sama-sama. Lalu ada lagu seperti Mentega dengan Roti. Lalu Satukanlah Hati Kami. Ada juga lagu dari Kitab Denden, GBKP. Baik nomor 175, 209, dan juga 281. Nah sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu. Yaitu sebagai bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Matius 8 ayat 23 sampai 27, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya, sekarang kita masuk di penjelasan teks Alkitab kita, Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Yang pertama yaitu pelayan guru. Bacaan Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44 ini adalah kisah yang sangat menarik dari Rasul Paulus, ya. Waktu itu Paulus sedang dalam perjalanan naik kapal menuju Roma sebagai tawanan untuk menghadap kaisar. Jadi ini bukan perjalanan pelesiran ya, bukan mau healing-healing, enggak gitu ya. Tapi ini status Paulus pada saat itu sebenarnya dia seorang tawanan yang akan diadili di kota Roma pada saat itu. Maka mereka melakukan perjalanan via kapal, tapi ternyata ya seperti dugaan Rasul Paulus dari awal juga bahwa perjalanan yang mereka tempuh ini tidak mudah. Mereka menghadapi badai besar yang sangat berbahaya dan badai itu begitu kuat sehingga para pelaut dan semua orang di dalam kapal itu kalau kita lihat di ayat 37 tercatat ada sekitar 276 orang.
Jadi dengan kata lain ini kapal besar ya, bukan kapal kecil karena ada ratusan orang di dalamnya dan ketika badai itu terjadi mereka sangat-sangat ketakutan kan begitu dia. Nah, teks kita khususnya dimulai dari ayat 39 menceritakan bahwa pada saat itu hari sudah terang. Tapi karena mereka baru mengalami satu bencana badai besar dan pada saat itu ya kapal mereka diombang-ambingkan, jadi mereka tidak terlalu tahu posisi mereka di mana. Tapi ketika mereka melihat ada daratan di kejauhan, lalu mereka mendekati daratan tersebut, tapi memang yang terjadi seperti teks ceritakan tadi, ombak sangat besar, lalu kapal mereka terbawa, dan akhirnya kapal mereka pun mengalami satu masalah pecah di tengah jalan. Dan kalau kita lihat di teks sebelumnya ya, di ayat sebelumnya, itulah karena seorang Paulus adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, yang selalu memang melakukan percakapan-percakapan dalam doanya kepada Tuhan, maka sebenarnya Tuhan dari awal sudah memberitahu kepada Paulus bahwa mereka akan menghadapi tantangan, mereka akan menghadapi kendala dan masalah, tapi Tuhan berjanji bahwa tidak ada satupun nyawa yang akan hilang. Kalaupun kapal mereka hancur, bahkan teks tadi menceritakan para tentara-tentara ya, para prajurit-prajurit yang menjaga tahanan-tahanan sebenarnya ingin membunuh para tahanan karena takut lari, itu pasti menjadi pertanggungjawaban mereka ya kepada tuan mereka pada saat itu, kepada komandan mereka, sehingga mereka berencana untuk membunuhnya, tapi oleh perwira dan oleh Paulus rencana itu digagalkan dan akhirnya memang semua boleh selamat seperti janji Tuhan kepada Paulus. Dan mereka boleh selamat, itu tidak bisa dipungkiri selain dari kuasa Tuhan, tapi ada semangat ya, rasa jiwa yang mau saling tolong menolong. Sehingga semua orang di dalam kapal berhasil mencapai daratan dengan selamat, meskipun pada saat itu kapal mereka rusak parah. Ya, nah sekarang pelayan guru KKR semuanya, apa yang bisa menjadi pesan bacaan Alkitab ini kepada kita? Pertama itu adalah tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah. Walaupun ada badai besar, Paulus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka. Ini mengajarkan kita bahwa di tengah masalah atau kesulitan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan akan menolong kita. Jadi intinya selalu adalah percaya, ya, percaya. Dan ketika percaya memang itu gak ada nilai tawar-menawarnya. Percaya, ya percaya saja, fokus total kepada Tuhan, kan gitu dia ya. Bahkan dalam masalah sekalipun harus percaya Tuhan tetap bersama kita dan pasti akan menolong kita. Lalu yang kedua, jangan takut. Ya, karena ketika kita takut, ini justru bukan mendatangkan kebaikan, bahkan bisa menjadi bahaya bagi kita. Nah, lihat tadi di pertama, percaya ya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dan akan menolong kita. Maka karena itu tidak perlu takut, ya jangan takut. Karena ada Tuhan yang akan menjaga kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Paulus dan teman-temannya di dalam kapal, bagaimana Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, demikian juga harus kita imani. Walaupun nanti dalam perjalanan kehidupan kita, pelayan guru KKR semuanya, sama seperti perjalanan Paulus menuju ke Roma tadi, ada badai yang begitu besar menghantam kapal mereka. Bisa jadi juga kita begitu, dalam kita menjalani kehidupan kita, kapal ya di atas kapal yang kita naiki, ada badai masalah, apakah itu karena kesehatan, pekerjaan, jodoh ya, atau relasi kita dengan orang lain, atau orang tua kita, keluarga kita, dan sebagainya. Bahkan mungkin di tengah-tengah pelayanan antar sesama guru KKR atau juga dengan anak-anak kita, ingatlah ya, guru KKR tidak perlu takut, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalaupun badai itu sedang menghantam kita, yakinlah bahwa kita akan selalu selamat karena Tuhan beserta kita. Kan gitu dia. Lalu yang ketiga, ini penting sekali ketika kita dalam masalah, dalam menghadapi badai, perlu tetap berusaha tenang, ya, berusaha tapi tetap tenang, kan gitu ya. Kita melihat dalam kisah ini bagaimana para pelaut, ya, maupun Paulus pada saat itu, lalu juga ada perwira Julius, ya, ketika sudah terjadi badai sekalipun, sudah terancam sekalipun, ya, kalaupun dia pada saat itu tidak dalam kondisi yang baik-baik sekalipun, tapi tetap ada usaha yang mereka lakukan pada saat itu, sehingga akhirnya mereka mencapai daratan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menghadapi masalah, kita perlu tetap berusaha dan juga perlu tetap tenang. Dan yang paling penting juga adalah tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan.
Lalu yang keempat, ini menyangkut dengan tema yang akan diberikan kepada anak-anak kita, yaitu saling tolong-menolong. Selain percaya kepada Tuhan dan tidak takut kakak guru semuanya, kita juga belajar dari kisah Paulus ini tentang pentingnya saling tolong-menolong, terutama saat berada dalam kesulitan atau bencana. Di kapal, semua orang bekerja sama untuk tetap aman, meskipun keadaan sangat menakutkan. Mereka mendengarkan arahan Paulus dan berusaha membantu satu sama lain agar bisa selamat sampai daratan. Jadi, bagaimana boleh selamat? Selain percaya kepada Tuhan, selain jangan takut, dan juga tetap berusaha dan tenang, ini juga penting. Kita harus mau saling tolong-menolong satu sama lain. Nah, apa yang bisa kita sampaikan di kelas balita dan anak kecil? Pertama adalah ya menyampaikan tema kalau anak balita tadi tolong, anak kecil saling menolong dalam bencana. Jadi seperti biasa kalau di kelas kedua ini ya, dua kelas ini kita ajak anak-anak untuk mengucapkan tema ya supaya mereka ingat berulang-ulang. Apa tema kita? Tolong gitu ya. Jadi nanti diajak mereka mengulang-ulanginya. Nah, setelah itu kakak guru ya para pelayan KKR semuanya kami harapkan ya aktivitas yang bisa kami lakukan buat anak-anak kita ini dengan kami menceritakan teks ya, bacaan Alkitab kita secara sederhana dengan membuat cerita bergambar atau boneka gitu ya, dengan menceritakan kembali kisah Paulus yang pada saat itu di atas kapal diterjang badai di laut, kan gitu dia. Nah, kita jelaskan pada saat itu intinya saja sesuai dengan tema. Kenapa mereka boleh selamat waktu ada badai, ada bencana, ya, angin kuat, artinya ombak pun besar, mereka boleh selamat karena mereka di kapal itu yang sekitar 267 orang itu saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain sehingga mereka boleh selamat kan gitu dia. Ini boleh, ya kan? Atau juga boleh dengan cara main perahu-perahuan. Boleh digunakan wadah atau keranjang ya sebagai perahu dan ajak anak-anak masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu goyang perlahan ya keranjang ataupun ada wadah kita atau apapun itu ya kita bikin sekreatif mungkinlah pelayan guru KKR semuanya kita guncang-guncang dengan menceritakan bahwa saat ini kita seperti Paulus sedang berada di lautan, sedang menghadapi bencana badai, lalu kita guncang-guncanglah, lalu setelah itu ketika ada badai bantu adik-adik kita itu untuk selamat dari kapal yang sudah diterjang badai bencana itu dengan menurunkan mereka, mengangkat mereka gitu ya, memberikan uluran tangan kepada mereka untuk keluar ataupun turun dari keranjang itu. Nah, setelah itu ajak adik-adik kita bernyanyi atau membuat gerakan. Tadi ada lagu kita ya, nyanyikan lagu sederhana seperti kita kerja sama-sama atau satukanlah hati kami sambil menari dengan gerakan yang menggambarkan dengan kita berpegangan tangan, tanda kita saling menolong satu sama lain. Ini dia. Lalu anak tangguh dan remaja, temanya saling menolong dalam bencana. Ini pun bisa kita lakukan dengan membuat drama sederhana. Jadi itu enaknya kalau narasi ya. Kalau teks kita, bacaan kita dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita, enaknya begitu. Kita bisa eksplor lebih gitu ya kakak guru ya. Dengan mengajak anak-anak misalnya main drama, main peran kan gitu ya. Seperti di kelas anak kecil dan balita tadi. Di anak tangguh dan remaja sebenarnya juga bisa kan gitu. Jadi nggak melulu kita monolog gitu, nggak melulu kita dari depan, sehingga itu juga tidak membuat mereka terlalu bosan. Jadi tanpa sadar nanti waktu berlalu dan anak-anak semua aktif, jadi nggak harus ada yang selalu kita tegur, suaranya jangan ribut, abang A, abang B, dan C, dan sebagainya. Jadi nggak perlu lagi begitu dengan mengajak anak-anak kita membuat drama sederhana, seperti yang dikisahkan dalam teks kita tadi ya, di Kisah Para Rasul pasal 27. Jadi ada yang memerankan Rasul Paulus, ada yang memerankan awak kapal, sebenarnya ada juga nanti perwira ya, namanya Julius. Jadi apa yang ada di teks itu kalau bisa dibaca dari ayat 1, ya ajak mereka kasih waktu, itu nanti yang menjadi skripnya kan gitu ya, dari ayat 1 sampai ayat 44. Setelah itu bisa jadi kita bikin 2 kelompok atau 3 kelompok ya, silahkan kakak-kakak ya. Setelah itu setelah mereka memain drama, ajak mereka berdiskusi. Apakah itu dalam forum besar atau dalam kelompok-kelompok kecil, silahkan. Apa yang mereka rasakan tadi ketika mereka menghadapi badai bencana, kan gitu ya. Lalu apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa selamat. Lalu lihat, selidiki siapa tadi yang menolong kita dan bagaimana rasanya kita ditolong atau dibantu. Jadi ini boleh jadi poin-poin bahan diskusi mereka.
Nah, setelah itu kakak guru tidak perlu lagi nanti terlalu panjang lebar menjelaskan ya, tapi bisa mengangkat sedikit lagi tentang kisah Paulus dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat tadi teks di Matius 8 ayat 23 sampai 27 itu hampir mirip ya, sama-sama menghadapi badai pada saat itu di tengah lautan ketika mereka ada dalam perjalanan kapal. Dan lihat apa yang terjadi bahwa Tuhan itu selalu hadir ya untuk memberikan pertolongan kepada anak-anaknya seperti yang dialami oleh murid-murid ketika bersama Yesus pada saat itu, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita di dalam kesendirian menghadapi dunia ini. Maka dari itu anak-anak KKR juga harus saling membantu satu sama dengan yang lain agar apa yang kita lakukan dalam hal tolong menolong, nama Tuhan tetap termulia, nama Tuhan tetap terpuji. Jadi sikap saling tolong menolong dalam kehidupan kita ini adalah panggilan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi sahabat yang siap membantu dan berbagi dengan keberanian. Sama seperti Paulus yang menyemangati teman-temannya di tengah badai. Jadi begitu kakak-kakak, abang-abang, kakak guru semuanya yang bisa kami bagikan tentang tema dan juga pengajaran di hari Minggu tanggal 10 November ini. Semoga berguna, Tuhan memberkati. Bujur.